Pak Boy dan Pak Nur mungkin bisa dijelaskan mengenai sekelumit tentang asal-usul sorghum. Betulkah sorghum itu asli tanaman dari Indonesia atau memang perlu penelitian lebih lanjut? Silakan Pak Boy. Saya dulu ya Pak Nur ya. Kebetulan COVID menuntun saya untuk mengenal sorghum. Jadi saya banyak membaca literasi dan kajian-kajian yang ditulis oleh orang Indonesia maupun luar negeri. Ketemulah sebuah literasi bahwa sorghum ini sudah dikonsumsi sejak zaman Medang Kemulan. Artinya Medang Kemulan adalah peletak dasar Candi Borobudur. Nah, di Candi Borobudur itu ada Dewi Pangan yang menelungkupkan tangannya dan di sisinya ada sorghum. Itu abad ke-7. Nah, tentunya sebelum abad ke-7 Candi Borobudur itu dirancang bangun 2 abad sebelumnya. Dan di artefak Candi Borobudur diketemukan minimal 7 relief yang ada gambar sorghum. Jadi kalau sorghum di Indonesia, di Nusantara waktu itu belum Indonesia, kerajaan-kerajaan lama sudah sangat mengenal sorghum. Hingga akhir abad ke-17 di mana Sultan Agung memerintahkan pasukannya menyerbu Batavia tanpa perbekalan. Jadi artinya sorghum ini bisa ditanam di sembarang tempat sehingga menjadi cadangan pangan bagi para prajurit Sultan Agung. Dan Sultan Agung walaupun kalah, dia telah memenangkan, menyebarluaskan para kesatrianya di seantero Batavia maupun daerah-daerah yang dilaluinya. Dan saat ini dikenal di Jakarta dengan nama Gandrung, di sepanjang pantai utara dikenal dengan nama Cantel, dan saat ini Sorghum Sejahtera Foundation mendokumentasikan, mendayagunakan, menginovasi masyarakat untuk menanam sorghum, sehingga hari ini bersama Pak Nur Mahmudi kita mengkomunikasikan hilirisasi sorghum dalam bentuk jenang atau bubur sorghum yang pantas disandingkan dengan makan bergizi gratis maupun bagi kesejahteraan masyarakat dari PAUD, lansia maupun masyarakat yang sadar akan potensi nutrisi yang dimakannya. Gitu Pak Nur. Menurut Pak Nur gimana Pak? Ya, itu tadi apa yang diceritakan oleh Mbah Boy, bahwa di Indonesia tentu ada bukti artefaknya sudah sekian abad yang lalu. Di dalam sejarah dunia, peredaran sorghum ini adalah merupakan tanaman asli dari wilayah Afrika, khususnya dari Ethiopia atau negeri Chad sekarang ini, yang sudah mulai dibudidayakan 8.000 tahun yang lalu. Ya. 8.000. Jadi artinya ini sudah sebelum Masehi. Iya. Gitu. Sehingga pada migrasi-migrasi yang ada dengan daya tahan yang cukup baik, sampai-sampai sorghum ini disebutnya adalah the ancient food atau the ancient plant, tanaman yang purba yang masih bisa bertahan. Karena apa? Dia bisa beradaptasi Di mana saja. wilayah India, di wilayah Asia, di wilayah Amerika Selatan, bahkan di Amerika Utara pun sekarang ini Amerika menjadi salah satu terbesar dari negara terbesar untuk bisa ekspor dan mendapatkan devisa dari komoditi sorghum. Sorghum adalah jenis serelia yang bersaudara dengan gandum, bersaudara dengan berbagai Padi juga. Pangan lokal, padi, jagung, dan ini masuk jenis serelia, sehingga sebetulnya ini bisa dikonsumsi lebih baik karena kandungan potensi dan gizi sorghum
lebih baik dari tanaman-tanaman yang lain. Pak Nur, untuk tanaman sorghum sendiri itu di Indonesia diketemukan pada tahun berapa? Mungkin tahu. Ya, sebagaimana tadi yang sudah Artefak, disampaikan oleh Pak Boy tadi, bahwa ini ditemukan di artefaknya di Borobudur, yang artinya kira-kira ya di abad-abad Kedua, keempat, ketiga itu sudah mulai ada, sejalan dengan sebelum terjadinya pembangunan Candi. Candi Borobudur. Karena apa? Di Candi Borobudurnya sendiri reliefnya tadi itu sudah menunjukkan gambaran ada sorghum. Nah pada saat itu berarti makanan pokok bangsa Indonesia itu bukan beras ya? Atau sorghum? Beras itu baru diketemukan 400 tahun yang lalu. Kalau berbicara masalah komposisi itu, beras, kemudian sorghum dan lain sebagainya. Indonesia ini telah kedatangan aneka tanaman pangan sudah cukup lama. Kalau mau mencoba mengambil artefak juga atau sejarah yang ada di padi itu kira-kira 2000-3000 tahun yang lalu itu juga sudah ada di wilayah Sulawesi. Iya. Padinya. Namun ada pengenalan yang lebih intensif lagi, pengenalan padi dari wilayah daerah Asia. Dari Jadi India belakang. tanaman padi itu ada 3 jenis, Indica, kemudian Asia sama Japonica. Yang mayoritas beredar di Indonesia itu adalah yang dari China. Nah ini yang ada. Oleh karena itu sebenarnya berbicara masalah mana duluan antara padi dan sorghum di Indonesia ini cukup debatable. Yang jelas ada sejarah yang menyatakan bahwa padi sudah ada duluan dibandingkan dengan sorghum. Namun beredarnya di mana? Iya, wilayahnya. Meluasnya. Saat ada proses pembudidayaan, nah itu pengenalan yang dari Asia itu baru ada proses-proses pemindahan itu. Jadi kalau ngomong sejarah asli sudah ada, ditemukan ada lebih dulu. Tapi di dalam proses budidaya itu baru kemungkinan akan ada proses pembudidayaan yang dengan pengenalan yang baru. Kemudian Pak Nur, sekali lagi tanaman sorghum mulai dibudidayakan di Indonesia itu tahun berapa? Ya tentunya sejak sebelum Borobudur berdiri. Karena ini ya? Iya. Karena ini sudah sampai menjadi citra bahwa ini adalah simbol sumber makanan masyarakat yang ada di situ. Berarti di Pulau Jawa dan sekitarnya, termasuk mungkin Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sudah beredar kebiasaan untuk mengkonsumsi tanaman sorghum ini. Apalagi kalau kita lihat bahwa tanaman sorghum itu adalah tanaman yang sangat mudah untuk tumbuh, dengan cukup diambil kemudian ditebar begitu saja sudah langsung tumbuh kemudian berbuah begitu. Nah, habis berbuah diambil berbuah lagi. Ambil lagi berbuah lagi begitu. Jadi ini tanaman bandel, tanaman survive. Dikala ada kekurangan air saja, ini dalam kekurangan air, itu di buku-bukunya ini akan tumbuh menjulur akar yang bisa mengambil air dari udara. Jadi ini luar biasa. Jenis tanaman ini dikala ada kekurangan air pun dia akan menjulurkan akarnya untuk menangkap air dari udara. Karena kemudahan itulah makanya pada saat itu ada abad keempat itu sebelum ada proses teknologi irigasi, maka ini merupakan tanaman andalan yang bisa dibudidayakan oleh masyarakat setempat waktu itu. Karena teknologi irigasi kan berkembangnya bertahap dan berbeda. Ya, terima kasih Pak Nur, Pak Boy. Ya,